Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Kali ini tutorial kita adalah tentang mengisi ERAPOD yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pembelajaran selama 1 semester. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk membuka ERAPOD yang sudah diinstalkan di server di sekolah kita akan mencoba membuka ERAPOD itu dari komputer lain selain komputer server. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buka Google Chrome kita. Setelah terbuka, ketikkan di sini IP server yang menjadi tempat penginstalan ERAPOD milik sekolah kita, yaitu 192.102.44.10.369. Terus 3679. Lalu kita lakukan klik enter. Nah, maka terbuka aplikasi ERAPOD versi 2.2, dan ini versi yang harus kita pakai pada saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID, yaitu ERAPOD SMP versi 2.2. Bagaimana caranya kita masuk? Kita ketikkan NIP milik kita. Bagi yang belum bernip, maka ketikkan nama kita menggunakan huruf kecil semuanya tanpa spasi. Kata sandinya masih kata sandi yang default, yaitu 123456. Kemudian pada bagian kurikulum kita pilih pada K2013 paket. Kemudian pada level pengguna ini kita klik, kita pilih sebagai guru. Semesternya 2000. Setelah itu akan tampil beranda yang menjadi milik kita sebagai pengguna. Namanya akan tercantum di sini. Dan ini adalah sebagai guru mapel. Jika Bapak Ibu sebagai wali kelas ketika sudah mengisi nilai sebagai guru, maka pergantiannya dari akun ini. Kita mulai yang pertama. Setelah terbuka seperti ini adalah tampilan dashboard. Artinya di sini yang bersangkutan memiliki kewajiban atau tugas mengajar di 5 kelas. Jumlah mapel yang diampu yaitu hanya 1 mapel. Kemudian total siswa keseluruhan dari 5 kelas ini adalah 145 orang. Kita lakukan pada bagian yang pertama ini, yaitu pada data kompetensi dasar. Kita klik. Lalu setelah tampil seperti ini, jangan sampai lupa, di sini ada 3 pilihan. Satu sebagai pilihan pertama yaitu kurikulum nasional, pilihan yang kedua penyederhanaan Balitbang, dan pilihan yang ketiga yaitu penyederhanaan. Untuk kita, sesuai dengan kurikulum yang kita pakai di sekolah kita, yaitu kurikulum SMP Negeri 2 Banyumas, yaitu menggunakan kurikulum masa darurat atau kurikulum masa khusus. Kita klik pada penyederhanaan Balitbang, lalu kita pilih mapel yang kita ampu. Di sini yang bersangkutan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, lalu kita klik. Kemudian kita dihadapkan pada KD. Jangan sampai lupa ketika ini berpindah ke sini,
ke dalam kurikulum nasional, maka di bagian ini ada tulisan Permen 37. Ingat, yang kita pakai adalah kurikulum masa darurat COVID, sehingga kita klik lagi pada bagian penyederhanaan Balitbang. Setelah itu ditampilkan seperti ini ada tulisannya Balitbang. Ini sebagai pembeda antara kurikulum nasional Permen 37 dan penyederhanaan Balitbang. Di sini tertulis Balitbang. Lalu kita cek, ternyata di sini bahwa KD yang ada itu masih berupa KD yang diberikan pada semester 1 semuanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya KD itu berpindah atau berubah menjadi KD di semester kedua? Yaitu caranya kita pada klik di edit data kompetensi di bagian atas ini. Kita klik. Jangan sampai lupa ketika kita klik kemudian berpindah, lalu jangan sampai lupa letaknya kita klik pada penyederhanaan Balitbang. Kemudian kita cek di kurikulum atau di dalam KD yang kita pilih. Kita tertuju kepada langsung ke kelas 8 saja sebagai contohnya. Oleh karenanya, kita perlu membuka KD dari Balitbang. Silakan Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya. Ini untuk bahasa Indonesia kelas 8. Daftar KI-nya, KI 1 ini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI keduanya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri, santun, dan lainnya. Kemudian KI yang ketiga ini berada di sini, yaitu berupa KI pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian di sini adalah KI 4, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai dan seterusnya. Yang kita perhatikan, kita perlu cek adalah pada kompetensi dasar. Ini adalah keputusan dari Balitbang, yaitu ada KD 3.1, 3.2, 3.3. Kemudian di sini juga ada kompetensi dasar untuk keterampilan, yaitu 4.1, 4.2, 4.3, 3.4, dan 3.5, 4.4, dan 4.5. Artinya bahwa untuk bahasa Indonesia itu mengalami penyederhanaan yang cukup banyak. Jadi dalam 1 tahun pelajaran ini hanya dibebankan untuk menyampaikan atau untuk membelajarkan KD sejumlah 5 KD untuk pengetahuan dan 5 KD untuk keterampilan. Sesuai dengan pelaksanaan yang sudah dilalui di SMP kita, untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia kelas 8 itu ada 3 KD, yaitu KD 3.1, 3.2, 3.3 untuk aspek pengetahuannya, sedangkan untuk aspek keterampilannya 4.1, 4.2, dan 4.3. Oleh karenanya, setelah kita paham dengan KD yang ada, lalu kita kembali ke Erapod kita. Yang kita tadi sudah lakukan yaitu mengecek KD yang ada di dalam keputusan Balitbang, yaitu yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar. Kemudian yang kedua, menelaah pola penyajian dan kebahasaan iklan, slogan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yaitu menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan. Berarti KD 3.1, 3.2, 3.3 itu dibelajarkan di semester 1. Dan untuk aspek keterampilannya yaitu berpasangan 4.1,
4.2 dan 4.3. Sedangkan 3.4 ini kita masukkan seandainya di dalam semester yang kedua. Demikian juga dengan ini. Jadi cara mengubahnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik saja di bagian edit, lalu kita masukkan ke semester yang sebenarnya sesuai dengan kondisi nyata. Sehingga untuk pemilihan KD di dalam Bahasa Indonesia kelas 8 sudah selesai, maka kita tarik ke bawah, kita gulung ke bawah, lalu kita geser ke sebelah kanan supaya tulisan simpan itu terlihat. Lalu kita lakukan klik simpan. Maka kita langsung klik OK. Sehingga untuk KD yang dibelajarkan di semester 1 sesuai dengan penyederhanaan dari Balitbank sudah kita lakukan. Itu untuk menu pada data kompetensi dasar. Setelah data kompetensi dasar itu kita lakukan pemilahannya, lalu kita berpindah ke rencana penilaian. Jadi kita urutkan Bapak dan Ibu. Rencana penilaian ini memuat ada beberapa, yaitu ada 5 bagian yang harus kita setting, harus kita lakukan pengaturan sesuai dengan yang kita lakukan. Kita klik pada rencana nilai pengetahuan. Kita ulangi, kita klik pada rencana pengetahuan, lalu kita pilih kelasnya. Kita mulai dari kelas 8D, lalu kita pilih mata pelajarannya, Bahasa Indonesia. Nah, di sini dipilih atau ditentukan berapa banyak penilaian yang kita lakukan dalam 1 KD. 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila Bapak dan Ibu itu menentukan bahwa di dalam rencana penilaian itu 1 KD itu terdapat 2 jenis atau ada 2 nilai yang berbeda, maka kita pilih pada 2. Lalu setelah kita tentukan pada 2, ini sangat bergantung kepada penilaian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tidak harus 2, Bapak dan Ibu bisa mengkliknya 1 atau 3 atau 4 dan seterusnya, sesuaikan dengan rencana penilaian Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah kita klik angka 2, maka di sini ada 2 bagian, yaitu P1 artinya penilaian 1 dan penilaian 2. Kita pilih pada bagian kelompok penilaian ini, kita tentukan di tes tertulis. Lalu di bagian P1 ini bisa kita hapus. Lalu kita ganti dengan tulisan seperti ini. Ini supaya membedakan saja Bapak dan Ibu. Tidak diganti pun tidak masalah. Kemudian di sini ternyata ditentukan dengan penugasan. Kemudian kita tentukan. Ya. Kita gunakan huruf kapital saja. Kita ulangi pengetikannya. Oke, sudah. Jadi nanti akan berbeda antara P1 dengan P2. P1 berupa ulangan harian, P2 berupa tugas. Lalu kita sesuaikan dengan KD yang kita belajarkan. Di bagian mana kita menggunakan atau meletakkan atau melaksanakan ulangan harian ini. Contoh saja misalnya di sini kita lakukan ulangan harian, kemudian di bagian yang lain lagi, ingat di sini ada beberapa KD Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa menentukan yang mana, sesuaikan dengan yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu semuanya atau di mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 2 juga, lalu kita pilih di bagian mana Bapak dan Ibu melaksanakan ulangan harian, sebagai contoh di sini. Kemudian di bagian 3 ini, bagian manakah Bapak dan Ibu melaksanakan ulangan harian? Misalnya di sini. Nah, setelah itu di bagian yang lain ini bagaimana, Pak? Oh, ternyata di sini ada penugasan. Ya, kita lengkapi dengan di sini dengan tugas. Tugas. Sebagai contoh, ini seperti ini, tugas.
kemudian di bagian ini juga tugas, lalu di bagian yang ini juga tugas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk yang lain, KD yang lain yang tidak dibelajarkan, karena di sini masih tampil, dibiarkan saja. Tidak usah kita berikan tanda centang. Nanti Bapak dan Ibu akan repot sendiri, sehingga kita biarkan saja. Karena hanya ada 3 KD, ya kita tetapkan 3 KD, 3.1, 3.2, dan 3.3. Setelah selesai, lalu klik simpan. Klik OK. Klik OK lagi. Berarti untuk rencana penilaian di kelas yang kita pilih tadi, yaitu di kelas 8D, sudah kita lakukan. Bagaimana untuk kelas yang lain? Tinggal kita lakukan klik copy saja. Kita klik mana yang sudah kita setting, yaitu kelas 8D. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Terus kelas tujuan adalah kelas yang belum kita setting, yang akan kita buat sama settingannya dengan kelas 8D, yaitu kelas 8E. Setelah itu kita klik copy data. Oke. Kemudian sama juga masih, kalau lembarnya itu masih berupa lembar warna ungu seperti ini, berarti masih dalam proses copy atau dalam perintah untuk copy. Kita klik kelas yang sudah kita setting, lalu kita pilih mata pelajarannya, lalu kita pilih kelas yang belum. 8E tadi sudah, tinggal kelas 8F. Lalu kita klik copy. Berarti sudah selesai untuk pengaturan rencana nilai pengetahuan di kelas di 3 kelas, yaitu kelas 8D, 8E, dan 8F. Kemudian kita beralih ke bagian di bawahnya, yaitu untuk rencana penilaian keterampilan. Kita mulai dari pilih kelas, lalu kita tentukan pada kelas yang paling awal, yaitu kelas 8D, kemudian kita klik bahasa Indonesia sebagai contoh. Di sini akan melakukan penilaian lebih dari satu jenis. Misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya, kita tinggal klik saja. Kita menentukan 2, ya kita klik 2. Ya, nanti bentuknya seperti ini, tinggal kita pilih mau produk ataupun praktek ataupun juga proyek. Nah, kalau hanya ada 1, ya kita klik saja 1 misalkan. Nah, berarti di sini hanya ada 1 jenis. Nah, karena di dalam masa sekarang ini adalah masa khusus, maka Bapak dan Ibu menyesuaikan. Yang penting Bapak dan Ibu itu tidak mengalami kerepotan untuk melakukan penilaian. Dikarenakan juga dengan menggunakan pembelajaran daring itu sedikit merepotkan kita semuanya selaku guru. Oleh karenanya kita misalkan kita tentukan 1. Lalu kita pilih apa kira-kira yang sudah dilakukan. Oh, ternyata Bapak dan Ibu ingin melihat pada hasil kerja yang sudah diserahkan oleh putra-putri Bapak Ibu atau oleh siswa Bapak Ibu semuanya. Kita klik pada bagian produk sebagai contoh. Lalu kita bisa mengganti, bisa juga tidak di sini. Nah, kalau mau mengganti ya kita samakan saja tulisannya dengan produk. Seperti ini. Kita pilih produk. Nah, kalau sudah, tinggal kita tentukan kompetensi dasar yang kita adakan penilaian. Menyimpulkan isi berita. Oke, kita klik. Menyajikan dan informasi data dan informasi dalam berita. Oh, tidak. Kemudian menyajikan data informasi berbentuk berita. Menyajikan ide, pesan, dan ajakan berbentuk slogan dan lain-lain. Ini ya, sehingga kita pilih di sini. Lalu di bagian lain
4.3-nya, KD 4.3-nya menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Menyajikan informasi dari data dalam bentuk teks eksplanasi. Kita klik saja. Seperti ini. Kemudian sudah ada 3 KD. Tapi di sini jangan sampai salah Bapak dan Ibu, bahwa sesuai dengan KD yang kita lakukan tadi, KD 4.3 itu berisi tentang teks eksplanasi, sehingga di sini kita sesuaikan. Oh, bukan di sini, kita klik saja untuk mengubahnya. Kita klik, kita hilangkan tanda centangnya. Kita hilangkan dengan cara mengklik. Kemudian di sini adalah tentang menyajikan ide. Ya, betul, kita klik. Sedangkan di bagian yang lain itu adalah teks berita. Atau kita ubah saja di sini di bagian ini. Sehingga di sini ada 3 nilai nanti yang kita butuhkan untuk mengukur di bagian ini atau di bagian keterampilan. Seandainya Bapak dan Ibu itu ternyata memiliki nilai lebih dari 1 setiap KD-nya, maka kita ubah di bagian ini. Ya, itu Bapak dan Ibu caranya. Kita ubah, kita klik ke berapa? Misalnya ke 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini contoh saja. Lalu kita tarik atau kita gulung ke bawah. Sudah kita tentukan dengan cara mencentang seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik OK. Berarti untuk kelas rencana penilaian keterampilan kelas 8D sudah siap. Maka langkah berikutnya adalah kita klik copy rencana keterampilan. Lalu kita pilih kelas yang sudah kita setting. Pilih mata pelajarannya dan pilih kelas yang menjadi tujuan yang belum kita setting untuk rencana penilaian keterampilan. Kita klik, lalu kita klik copy. Demikian juga untuk kelas yang lainnya, sama seperti itu. Jadi untuk merencanakan penilaian 3 kelas itu sangat cepat. Nah, ini sudah pengetahuan dan keterampilan sudah, lalu kita beralih ke pilih butir KD tentang sikap keterampilan, sikap spiritual. Kita klik pada bagian kelas, lalu pilih mata pelajaran. Nah, ini ada butir-butir sikap spiritual yang bisa kita amati. Kalau itu tidak bisa kita amati, maka sebaiknya tidak usah diberikan atau tidak menjadi unsur penilaian di dalam penilaian butir sikap spiritual. Ya, sebagai contoh, mana saja yang kita akan buatkan atau kita jadikan sebagai butir sikap spiritual. Misalnya berdoa, oke, kita centang. Menjalankan ibadah, oh ternyata menjalankan ibadah tidak bisa kita amati. Karena apa? Ya karena memang pembelajarannya secara daring atau secara online sehingga tidak bertatap muka dan kita tidak bisa mengamati. Maka kita biarkan. Kemudian memberikan salam, oke, di WhatsApp sering memberikan salam, maka kita berikan salam tanda centang. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan, oke, sering mengucapkan alhamdulillah di dalam pemberitahuan yang menyenangkan, misalnya melalui WhatsApp. Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Oke, anak-anak atau para siswa di dalam grup itu ternyata jarang berkata kotor atau jarang bercanda yang menyinggung perasaan orang lain. Kita klik menjadi unsur penilaian. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Oke, sering mengucapkan alhamdulillah setelah selesai mengerjakan, ataupun ketika mendapatkan nilai bagus sering juga mengucapkan alhamdulillah. Berserah diri ini juga tampaknya sulit kita ukur. Kemudian memelihara hubungan baik sesama umat. Ini juga sulit kita ukur, ya kita tidak usah kita beri centang. Bersyukur sebagai bangsa Indonesia, oke, kita beri tanda centang. Kemudian menghormati orang lain yang menjalankan ibadah. Ini juga kita tidak bisa kita amati karena apa? Kita tidak bertatap muka, tidak bertemu langsung dengan para siswa.
Sehingga kalau kita sudah tentukan mana-mana saja butir sikap spiritual yang kita pilih, lalu selanjutnya kita klik simpan. Nah, seperti ini. Berarti kelas 8 tadi yang sudah kita setting, kita jadikan sebagai masternya. Kita klik copy, lalu pilih kelas 8D yang sudah kita setting, mata pelajarannya bahasa Indonesia, lalu kita pilih kelas tujuan yaitu 8E, lalu kita pilih klik pada copy data rencana penilaian. Kemudian pada kelas berikutnya juga sama seperti itu, yaitu di kelas 8F. Nah, untuk penilaian butir sikap spiritual sudah kita lakukan. Tinggal kita menuju ke pemilihan butir sikap sosial. Ya, kita caranya sama, klik pada sikap sosial, lalu kita pilih pada bagian kelas, pilih salah satu kelas yang akan kita setting, pilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada butir sikap sosial 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seandainya ini kita jadikan sebagai butir penilaian untuk sikap sosial semuanya, ya kita tinggal beri tanda centang. Seperti ini. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik OK. Ya, untuk kelas 8D berarti sudah. Lalu kita klik di bagian copy rencana sikap sosial. Kita pilih kelas yang sudah kita setting tadi, yaitu kelas 8D, lalu pilih bahasa Indonesia dan pilih kelas tujuan, yaitu kelas yang belum kita setting. Setelah itu kita copy data rencana penilaian sikap sosial. Demikian juga untuk kelas yang lainnya yang belum kita setting. Ya, berarti penilaian atau penentuan butir sikap sosial sudah kita lakukan. Lalu kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu bagian bobot penilaian harian, PTS, dan PAS. Kita klik saja. Lalu kita ingin melihat pembobotannya atau kita akan memberikan pembobotan itu. Di sini sudah ada bobot penilaian harian, bobot penilaian tengah semester, dan bobot penilaian akhir semester. Nah, kalau Bapak dan Ibu ternyata kurang sepakat dengan penentuan angka-angka di sini, Bapak dan Ibu bisa menggantinya dengan cara kita blok lalu kita ganti seperti ini. Misalnya seperti ini, lalu tinggal kita klik simpan. Namun supaya kita sama di dalam satu SMP ini, ya kita tentukan saja sama persis dengan apa yang sudah atau yang terdapat di dalam aplikasi, baru kemudian kita klik simpan. Berarti pembobotan untuk kelas awal, kelas pertama sudah kita lakukan, maka sama untuk kelas berikutnya ya kita klik rencana penilaian. Kelas 8D sebagai masternya, kemudian pilih kelas 8E, lalu pilih copy data. Untuk kelas yang lain, sama prosesnya seperti itu. Sehingga kita tidak perlu menyeting tiap-tiap kelas. Cukup satu kelas saja lalu kita kopikan ke kelas-kelas yang lain. Artinya, untuk rencana penilaian, dari rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan, pilih butir sikap spiritual, butir sikap sosial, dan pembobotan sudah kita lakukan. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan input data. Bapak dan Ibu, seandainya kita menginput data dari sini, dari klik input data, ternyata sangat merepotkan kita semuanya. Dikarenakan akan kita lakukan dengan cara pengetikan satu demi satu. Nah, bagaimana cara yang paling cepat? Yaitu Bapak dan Ibu harus melakukan download terlebih dahulu format importnya. Importnya di sini kita klik download,
lalu pilih pada kelas yang mana, 8D, lalu pilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada 5 bagian yang harus kita download. Sehingga caranya, ya kita tinggal klik pada ini download format kosong, yang kita download di sini saja. Download format edit. Kita klik, tunggu. Ini sudah melakukan pendownloadan, kemudian di sini, lalu ini, kemudian ini, dan terakhir adalah format nilai PTS dan PAS. Ya, ini ada 5 Bapak dan Ibu, 5 dokumen yang sudah kita download. Kita coba kita buka, isinya bagaimana. Nah, saja ini kita samakan saja seperti ini. Ini untuk contoh saja Bapak dan Ibu. Setelah kita berikan nilai, lalu kita klik simpan. Kita ulangi lagi, caranya sama seperti itu. Jadi kita ulang. Meskipun sudah muncul seperti ini dan ini ternyata nilainya belum ada, kita klik import nilai pengetahuan, kembali ke sini, lalu klik choose file, lalu kita pilih tadi file yang sudah kita miliki, sudah kita berikan nilai, yaitu pada bagian FKD pengetahuan. Kita klik, lalu kita open, lalu kita pilih upload data nilai. Kita tunggu dan ternyata di sini sudah ada nilainya. Kalau ini sudah kita lakukan, maka langkah berikutnya adalah kita tinggal melakukan simpan data nilai. Ya, berarti nilai tadi itu sudah masuk. Demikian juga untuk kelas yang lain yang menjadi, dan juga pada bagian yang terakhir yaitu kirim nilai akhir. Ini artinya begini Bapak dan Ibu. Jadi pada bagian deskripsi ini nanti memunculkan untuk pernyataan yang dipakai atau yang akan dimunculkan di dalam buku rapor untuk mata pelajaran kita tiap-tiap aspek, baik aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Maka kita wajib melakukan proses deskripsi nilai. Bentuknya seperti ini. Jika nilai kita sudah lengkap, maka di sini akan terdapat nilai-nilai yang kita lakukan. Karena kita tadi belum lengkap dalam mengupload nilainya, maka muncul seperti ini. Karena apa? Kita sudah merencanakan ada pengetahuan, ada sikap saja ada 2, sikap spiritual dan sikap sosial, dan kita belum memberikan penilaiannya, maka ketika kita melakukan proses deskripsi nilai akan muncul peringatan. Sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan rencana karena ada nilai yang belum kita upload. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu tidak usah panik ketika mendapati bahwa ada tulisan seperti ini. Maka artinya itu bahwa nilai yang kita berikan itu belum sesuai dengan rencana. Atau ada rencana yang sudah kita tentukan tetapi belum kita berikan penilaiannya. Nah, itu Bapak dan Ibu, ini untuk proses atau untuk menangani permasalahan itu. Selanjutnya untuk yang lain, yaitu pada bagian setelah ini nanti nilainya muncul, maka kita lakukan klik kirim nilai. Lalu kita lakukan kirim nilai. Kirim nilai itu maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya adalah kirim nilai itu untuk wali kelas. Seandainya Bapak dan Ibu belum melakukan kirim nilai, maka nilai itu belum masuk atau belum bisa diterima oleh wali kelas. Oleh karenanya nilai Bapak Ibu yang sudah disusun belum dapat dimasukkan ke dalam
buku rapor dikarenakan Bapak dan Ibu belum melakukan kirim nilai ke wali kelas. Itu Bapak dan Ibu pengertiannya, sehingga harus dilakukan klik kirim nilai sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah menyerahkan kepada wali kelas sesuai dengan kelas yang diajar oleh Bapak dan Ibu semuanya. Itulah Bapak dan Ibu tutorial untuk mengisi nilai yang ada di dalam e-rapor versi 2.2. Selamat bekerja, mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu ceria, karena kalau tidak ceria itu akan mengurangi atau menurunkan imunitas dalam tubuh kita dan itu sangat berbahaya. Jangan lupa lakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kalimat atau tutur kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.